Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du faya ibadallah, usikum wa nafsim bitaqwallahi faqad fajal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil kitabil karim wa huwa asdaqul qa'idin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Faqala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala syakirin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal mu'minin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala lewat nikmat-nikmatnya yang Allah berikan kepada kita. Baik itu nikmat iman, Islam, sehat wal afiyah dan panjang umur. Alhamdulillah kita sama-sama bisa ruku dan sujud di tempat yang mulia ini sebagai membaktikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala di antara salat Jumat berjamaah di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan hadirin ibadah-ibadah kita, sujud kita semuanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasul, yaitu Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya, termasuk kita sebagai umatnya, yang mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, khatib berwasiat mengingatkan sekaligus mengajak, mari kita sama-sama terus tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan itu semua kita akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kebahagiaan dunia dan insyaallah kebahagiaan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, khatib akan menyampaikan judul khutbah yaitu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berbagai macam unsur fisik dan aspek spiritualnya. Unsur fisik dan aspek spiritualnya yang sengaja Allah ciptakan, Allah sempurnakan untuk kehidupan manusia. Dan kesemuanya itu mengharapkan Allah kepada kita sebagai manusia ciptaan Allah, mempergunakan
yaitu nikmat-nikmat dari Allah, ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mana unsur fisik dan mana aspek spiritualnya? Kita sama-sama ketahui bahwasanya unsur fisik yang Allah ciptakan sangat kita saksikan bersama, kelihatan oleh kita, yaitu panca indera kita, tubuh kita, semuanya unsur fisik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun aspek spiritualnya hadirin tidak bisa kita lihat. Contohnya aspek spiritual tersebut adalah akal. Ya, akal, hati dan sebagainya. Tidak bisa kita lihat, namun keberadaan sangat kita rasakan hadirin. Fungsinya pun juga kita yang mengamalkannya hadirin. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ciptaan Allah ini baik unsur fisik dan aspek spiritualnya hadirin semuanya suci. Allah ciptakan suci semuanya. Namun dalam perjalanannya hidup manusia kesehariannya ini kadang-kadang dan banyak sekali ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini yang diamanahkan kepada kita, baik itu tangan, kuping, mulut semuanya bukan saja untuk ibadah kepada Allah namun bermaksiat juga hadirin, naudzubillah. Banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diamanahkan kepada kita, baik tangan, kuping, mulut, semua Allah berikan kepada kita. Namun kita hadirin salah mempergunakannya. Salah mempergunakannya yang tidak beramanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berbuat dosa hadirin, yang membuahkan dosa. Maka dari itu saya memberikan judul yaitu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Unsur fisik. Banyak orang mempergunakan unsur fisik seperti mulut kita ini. Apalagi zaman teknologi sekarang ini hadirin. Berbagai macam kejadian. Berbagai macam keinginan. Baik itu jabatan, harta, semuanya. Ya, mempergunakan mulut kita. Banyak kita membohongi orang lain. Banyak kita memfitnah orang lain demi jabatan dan harta hadirin. Yang sebenarnya mulut ini digunakan untuk ibadah kepada Allah. Lantunan-lantunan ayat Allah Subhanahu wa taala kita bacakan, bukan untuk menggosip, bukan untuk menfitnah, apalagi menjelek-jelekan orang lain. Ini yang disebut berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa mulut kita hadirin. Begitu seterusnya hadirin. Baik mulut, kuping, semuanya. Jikalau seandainya kegunakan, amalkan untuk berdosa kepada Allah, maka kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya kalau saja ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka kita pergunakan untuk sebaik-baiknya hadirin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang semuanya itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Semua memberikan kesaksian nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik mulut, kaki, tangan semuanya termasuk mata. Akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan semua akan memberi kesaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita mengelak, tidak bisa mengelak. Tidak bisa berbohong. Kenapa? Karena itu semuanya sudah dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebenaranlah yang nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mana yang berdosa, mana yang tidak berdosa. Hadirin rahimakumullah yang dimaksud Subhanahu wa taala. Untuk itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sahabatnya, bertanya kepada sahabatnya, "Wahai sahabat kata Rasul, siapa orang-orang yang termasuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala?" Maka jawabnya, hanya Allah dan Rasul yang lebih tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadisnya yang berbunyi yang pertama, "Man taba walam
yata'alim bi ilmi falaysa bitabi'in. Barang siapa yang bertobat kepada Allah, ingin bertobat kepada Allah, tapi dia tidak berilmu, tidak mencari ilmunya untuk bertobat kepada Allah, bagaimana tobatnya diterima Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala? Kalau orang itu tidak berilmu dan tidak mau mencari ilmu, maka orang tersebut tidak tertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak termasuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Rasul. Maka penting hadirin, ilmu kita, ya, kita cari, ilmu kita cari di mana saja, termasuk di tempat yang mulia ini, masjid ini. Kita gunakan fasilitas tempat ini, masjid ini untuk menerima ilmu. Demi ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan ilmunya, insya Allah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, tanpa berilmu, maka ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Rasul, man taba walam yajid fi imadati falaysa bitabi'in. Barang siapa yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia ibadahnya tidak bertambah, ibadahnya tidak ditingkatkan, ibadahnya hanya segitu-situ saja, tahajudnya pun juga masih ditinggalkan, sholat hajatnya pun juga belum dikerjakan, hanya segitu-situ saja, maka orang tersebut tidak termasuk orang yang bertobat kepada Allah, belum termasuk orang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadahnya belum ditingkatkan, kalau ibadahnya belum bertambah, maka dari itu, kalau kita ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga mencari ilmu. Yang ketiga kata Rasulullah SAW, man taba walam yajid fi ridha ahsana. Orang yang bertobat kepada Allah, tetapi masih banyak musuh-musuhnya, belum minta maaf kepada orang yang pernah kita dolimin, yang pernah kita sakitin, maka orang tersebut belum termasuk orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kalau saya ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, ayo kita sama-sama. Yang pertama, cari ilmu. Yang kedua, yaitu tambah ibadah kepada Allah. Yang ketiga, minta ridho kepada orang-orang, tetangga kita, hadai orang kita, teman-teman, saudara kita yang pernah kita sakitin, yang pernah kita dolim, barangkali pernah kita sakin hatinya atas perbuatan kita. Kita mohon ridhonya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridho kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli assalamualaikum warahmatullahi muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kamar asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu irghama liman jahadi baqifa wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul bashar sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran. Amma ba'du fa ya nas ittaqullah fa'al khairu syai'ah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fa'ajibullah ibadallah ilham hadakum sadahadakum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadiyal hajat. ويا قاضي الحاجات ويا قاضي المحمات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد
وزيادة في العلم وبركة في الرزق حلالا طيبا مباركة توبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حوِّني يا الله في شكرة الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اغفر لنا والاخوان الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يرحم الإنسان وإيتاء